Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama aku Iputuan Rasyata Raditya, bisa dipanggil Andra. Hari ini, aku akan membahas salah satu bab penting dalam sejarah konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS. Tahukah kamu bahwa Indonesia pernah berbentuk negara federal? Yuk kita bahas lengkapnya. Semuanya berawal dari konferensi meja bundar atau KMB yang berlangsung pada tahun 1949. Konferensi ini adalah langkah akhir untuk mengakhiri konflik antara Indonesia dan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjanjian ini, Belanda akhirnya setuju untuk mengakui kedaulatan Indonesia, tapi dengan syarat Indonesia harus berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Akhirnya pada 27 Desember 1949, UUD RIS mulai berlaku sebagai dasar negara. Republik Indonesia Serikat adalah bentuk negara federal yang terdiri dari 16 negara bagian. Nah, inilah struktur pemerintahan RIS berdasarkan UUD RIS. Yang pertama, kepala negara adalah Presiden RIS. Dan yang pertama menjabat adalah IR Soekarno. Selanjutnya, kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri dengan Muhammad Hatta sebagai yang pertama. Yang terakhir, kekuasaan legislatif ada di tangan Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Sementara kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung Federal. Selanjutnya, isi dari UUD RIS itu cukup menarik. Ada beberapa poin utama dalam isi UUD RIS. Yang pertama, RIS adalah negara federal dengan negara bagian seperti Negara Republik Indonesia, Negara Pasundan, dan lainnya. Yang kedua, hak asasi manusia dijamin, termasuk kebebasan berbicara, beragama, dan berkumpul. Yang ketiga, hubungan antara pemerintahan pusat dan negara bagian diatur secara detail, memberikan otonomi besar kepada negara bagian. Tetapi sayangnya UUD RIS tidak bertahan lama. Kenapa? Yang pertama, banyak masyarakat Indonesia menolak bentuk negara federal karena dianggap warisan kolonial dari Belanda. Yang kedua, negara-negara bagian mulai bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang ketiga, akhirnya pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan menggunakan UUD sementara 1950. Meskipun hanya berlaku kurang dari setahun, UUD RIS memberikan dampak penting dalam sejarah Indonesia. Positifnya, UUD RIS menjadi langkah penting menuju pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Tapi, bentuk federal juga memicu ketidakstabilan politik hingga akhirnya Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Jadi, itulah kisah singkat tentang UUD RIS, sebuah babak penting dalam perjalanan sejarah konstitusi Indonesia. Walaupun singkat, periode ini menunjukkan bagaimana Indonesia berjuang melalui diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaannya. Demikianlah pembahasan materi tentang UUD RIS. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan saya ucapkan sampai jumpa kembali.